Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengar rasa, alhamdulillah atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Ahad pagi ini tanggal 25 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, Bun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya masaleh. Mari kita hiasi setiap waktu di sepanjang perjalanan kehidupan kita untuk senantiasa terus beristiqomah dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hari-hari kita syarat dengan nilai ibadah dan amal saleh. Sebab memang itulah yang sejatinya tentu akan menjadi jalan kemuliaan, dari jalan keberkahan, bahkan jalan untuk menggapai ampunan insyaallah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendapatkan keberkahan, tatkala hidup dan hidupan kita selalu dalam ridha bahkan maghfirah Allah, maka tentu saja jalan hidup yang kita lewati akan menjadi bagian dari jalan yang penuh dengan ketenangan, yang akan memberikan keselamatan bahkan kemaslahatan hidup kita baik di dunia kini maupun tentu nanti di akhirat. Dengar rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita bagaimana manusia memaknai perumpamaan di dalam Al-Quran. Bagaimana manusia memaknai perumpamaan di dalam Al-Quran. Kita akan buka surah Al-Kahfi ya, surah yang ke-18. Dimulai pada ayat ke-54 ya. InsyaAllah hingga ayat ke-59. Surat Al-Kahfi itu di surah ke-18 ya. Surah yang ke-18 dimulai pada ayat yang ke-54 ya. Kita akan bacakan ayatnya di surah Al-Kahfi surat ke-18 dimulai pada ayat ke-54 hingga ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Wa ma mana'an nasa ayyu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adabu qubula. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan mohonkan ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudkhidu bihil haqq wattakhadu ayati wa ma undiru hujwa. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar berita dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, yakni kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olok. Faman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqara. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada.
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahami, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka kendati pun engkau menyeru kepada mereka kepada petunjuk. Niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Dengar asih, begitu banyak gambaran dari perumpamaan yang Allah SWT gambarkan di dalam Al-Quran. Dan semua perkara-perkara tersebut tentu pada dasarnya untuk makin membuka hati dan pikiran manusia agar kembali kepada aturan-aturan hidup yang lurus, yang di dalamnya tidak ada kebengkokan, di dalamnya tidak ada pertentangan, dan tidak ada perkara-perkara yang membingungkan. Namun ternyata di dalam kenyataannya, semua perkara-perkara yang ada yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran justru tidak makin membuat manusia terbuka. Bahkan kemudian terjadi bantahan atas sebagian manusia atas perkara-perkara yang telah digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Dan tentu saja sanggahan atau bantahan itu terjadi pada intinya adalah karena memang mereka menolak akan kebenaran. Karena itu di balik segala keterbatasan, di balik segala kelemahan diri manusia, kadang justru muncul pembangkangan dan cenderung tidak mau patuh. Bahkan kemudian mereka menganggap Al-Quran hanyalah dongengan masa lalu yang menjadikan mereka bukan semakin dekat, makin jauh justru dari nilai-nilai kebenaran. Dengar asih, melewati ayat ke-54 di surah Al-Kahfi, kita diingatkan kembali bagaimana Allah SWT melalui Al-Quran memberikan sebuah gambaran dari perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam kehidupan, agar tentu saja dengan penjelasan yang berulang-ulang di dalam Al-Quran itu manusia makin memahami, makin mendekatkan diri kepada Allah, dan makin tunduk patuh kepadanya. Namun ternyata berbagai perumpamaan yang digambarkan di dalam Al-Quran tidak serta-merta menjadikan mereka makin taat, malah sebagian besar di kalangan mereka justru makin banyak penentangan, makin banyak pengingkaran, dan terus melakukan bantahan-bantahan. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Dengar asih, gambaran terkait dengan malam dan siang, kebenaran dan kebatilan, tauhid, syirik, begitu kan, kemenangan dan kekalahan, bagaimana halnya antara cahaya dan kegelapan ditampakkan kepada manusia dari gambaran-gambaran tersebut. Tentu saja agar manusia makin menyadari bahwa semua perkara itu datang di sisi Allah SWT, agar manusia makin tunduk patuh kepada Allah, agar manusia makin menyadari tentang keterbatasan dan kelemahan di dalam dirinya.
Namun sekali lagi ternyata tidak sedikit di antara manusia yang justru pada kenyataannya justru terperosok di dalam kehinaan dan kebinasaan dikarenakan keterjabakan mereka akan hawa nafsunya. Dan setan kemudian telah membawanya makin jauh dari kebenaran. Maka akibatnya perkara akhirat justru pada akhirnya juga disangsikannya, diragukannya. Dan perbuatan dari jalan hidup yang dijalaninya hanya berkutat atau hanya bergumul dalam kubangan dosa, kejahatan dan kemaksiatan. Inilah akibat dari pembangkangan, bantahan-bantahan atas apa yang sesungguhnya telah makin nyata, telah makin terang, jelas di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah SWT telah memberikan gambaran tentang perumpamaan-perumpamaan dari permisalan yang ada di dalam kehidupan ini. Tentang perkara siang dan malam, tentang cahaya dan kegelapan. Dan bagaimana juga ketika Allah SWT bahkan di ayat lain memberikan penggambaran berkenaan dengan tatkala Al-Quran itu diturunkan pada satu gunung. Maka gunung itu akan terpecah belah disebabkan karena takutnya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan tersebut tentu saja diperuntukkan bagi manusia agar mereka berpikir, agar mereka merenungkan kembali, mentadaburi kembali bagaimana kilas balik perjalanan kehidupan mereka sesungguhnya harus kembali kepada nilai-nilai hidup yang dipenuhi dengan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebuah gunung, maka tentu kamu akan melihat gunung itu terpecah belah disebabkan karena takutnya kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah inilah sebuah pembelajaran begitu kan. Bagaimana di dalam ayat ke-21 di surah Al-Hasyr ini kan diingatkan kembali. Tatkala Al-Quran diturunkan pada sebuah gunung, maka akan terlihat gunung itu terpecah belah disebabkan karena tunduk patuhnya kepada Allah, disebabkan karena takutnya mereka kepada Allah. Watilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Yang demikian itu Allah perlihatkan, Allah jadikan itu untuk manusia agar mereka berpikir begitu kan. Namun kenyataannya tidak sedikit di antara mereka yang justru malah melakukan pembangkangan. Terus menerus bergumul di dalam perilaku dosa, kejahatan dan kemaksiatan. Oleh karena itu tentu saja ini juga menjadi sebuah pembelajaran ya, betapa manusia dengan segala keterbatasannya, dengan segala kelemahannya, acap kali kadang kemudian memunculkan arogansi di dalam kehidupannya. Ya, ternyadar diri begitu ya, di balik kelemahan, di balik segala keterbatasan dirinya itu. Maka ini adalah gambaran betapa hina begitu ya, betapa tercelanya sifat-sifat seperti ini. Tatkala Allah SWT memberikan gambaran, perumpamaan terkait dengan apa yang harus mereka jadikan pembelajaran bahkan peringatan agar mereka makin sadar diri, agar makin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi justru malah yang terjadi ya pembangkangan. Dan tentu saja ada yang menjadi faktor begitu ya, penyebab yang menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Ini karena ya tadi penentangan dan keraguan akan datangnya perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahasanya ya nantang itu kan. Ya kalau ada ya perlihatkan begitu kan. Nauzubillah min dzalik. Ini kan tantangan yang tidak selayaknya, tidak sepantasnya dilakukan oleh hamba Allah ya, yang dalam kenyataannya penuh dengan kelemahan diri kita ini sebagai manusia ya.
segala hal dalam hidup ini serba terbatas. Kalau bukan karena pertolongan insya Allah, kalau bukan karena kekuatan yang Allah berikan, tentu kita lemah. Kalau bukan ilmu yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita akan bodoh, gitu kan. Dan kalau bukan Allah yang berikan petunjuk di dalam kehidupan kita, niscaya kita ini akan berada di dalam ketersesatan. Nah, ini di ayat ke-55 ya digambarkan di surah Al-Kahfi ini. Kenapa mereka menghalangi begitu ya. Jadi merasa terhalangi hidup dan kehidupan mereka. Dan apa sebenarnya yang menghalangi mereka untuk berada di jalan kebenaran. Ya, karena memang penentangan dan keraguan mereka akan datangnya hari perhitungan. Sehingga mereka menanti-nanti apa yang pernah terjadi pada umat terdahulu tentang azab. Yang kemudian mereka katakan itu hanya dongengan masa lalu itu. Ya, sebuah tercela dia, hina begitu sifat seperti itu. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adabu qubula. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohonkan ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Dengar asih, lewat ayat ke-55 di surah Al-Kahfi ini kita mendapatkan banyak pelajaran ya. Setelah begitu banyak perumpamaan, gambaran-gambaran dari kiasan yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk perbandingan begitu ya, agar manusia makin beriman. Tapi kenyataannya justru banyak yang ingkar begitu ya. Maka kemudian Allah memberikan kembali penjelasan-penjelasan tentang karakteristik dari kesombongan umat-umat terdahulu, dari mereka-mereka yang ingkar, dari mereka-mereka yang kafir, yang cenderung menafikan seruan, menafikan berbagai bentuk peringatan yang disampaikan para nabi dan rasul. Bahkan kemudian mereka mendustakan para rasul, tidak mau mengikuti petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasul kasih Allah. Kendati mereka sendiri telah menyaksikan begitu bagaimana tanda-tanda dari bukti-bukti kebesaran Allah lewat mukjizat dari apa yang kemudian Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang menjadi utusannya. Tapi mereka cenderung tidak mau berubah. Ya, terus saja berada di dalam pembangkangannya dan terus mengikuti hawa nafsunya. Andai saja mereka mau mengikuti petunjuk Allah, gitu kan. Andai saja mereka mau meninggalkan kemusyrikan, ya, menanggalkan perbuatan dosa dan kejahatan mereka, serta beristighfar kan, memohon ampun kepada Allah, bertobat atas segala kemaksiatan yang dilakukan. Dan apa yang pernah terjadi yang dilakukan oleh mereka di masa-masa yang silam itu. Maka tentu mistaya mereka akan mendapati Allah ini maha pengampun lagi maha penyayang. Namun sayang itu tidak mereka lakukan, sayang itu tidak mereka kerjakan. Jadi peluang dan kesempatan ketika Allah SWT menganugerahkan kesempatan untuk bertaubat, untuk beristighfar, sehingga mereka mendapati Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, tapi justru tidak mereka lakukan. Nah, ini yang kemudian terjadi pada umat terdahulu. Kesombongan inilah yang kemudian dipaparkan ulang di dalam Al-Quran, sampai kemudian sifat keras kepala mereka terus begitu ya mengakar di dalam jiwa mereka. Maka sifat inilah yang kemudian pada akhirnya menantang untuk didatangkan siksaan atas mereka. Sebagaimana apa yang katanya dulu pernah ditimpakan pada umat-umat yang juga pernah dibinasakan. Ya, sampai ke akar-akarnya gitu kan. Kalau kata orang Sunda macing tinggalikeun ayatna eta azab teh ayana eta siksa teh. Wa na'udzubillahi min dzalik ya. Dan ketika Al-Quran kemudian memaparkan kembali gambaran-gambaran ini, tentu saja ini sebagai bentuk peringatan bagi kita hari ini. Ya, karena hanya bagi mereka beriman yang tentu saja menghadirkan Al-Quran itu sebagai petunjuk agar langkah hidupnya makin terarah. Menghadirkan Al-Quran itu sebagai pedoman agar punya bimbingan, terbimbing hidupnya dia. Teka langsu kata orang Sunda.
Jadi betul-betul apapun yang dilakukan senantiasa bersandar kepada apa yang menjadi tuntunan dan arahan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka betul-betul terbimbing. Ya, mereka terus mengejek, terus mengolok-olok gitu kan. Sehingga tidak ada sedikit pun di dalam diri mereka keyakinan akan datangnya siksa dan azab itu. Sehingga akhirnya mereka menantang. Ya. Coba lihat dan perlihatkan kembali apa yang dulu pernah terjadi pada umat-umat terdahulu itu. Kalau memang itu adalah bagian dari kebenaran. Begitulah memang gambaran orang-orang yang ingkar tatkala mereka diingatkan akan kebenaran. Nah, pendengar AC, tentu saja ini juga menjadi sebuah pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita justru terhalang diri kita, jiwa kita untuk menerima kebenaran karena ego, karena keingkaran, karena kesombongan, karena keterjebakan hawa nafsu kita dari dorongan setan yang terus berusaha untuk menggelincirkan. Oleh karena itu, upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu bermohon ampun kepada Allah, dan senantiasa dibimbing untuk senantiasa diarahkan oleh Allah agar keimanan itu senantiasa tertanam kuat di dalam diri kita. Ini adalah perkara yang harus senantiasa kita minta kepada Allah. Agar tentu saja kita tidak lengah. Agar kita tidak tergelincir. Agar kita tidak terjebak masuk di dalam kubangan dosa dan kejahatan. Karena bagaimanapun nilai keimanan itu adalah perkara yang demikian mahal begitu ya. Ya tidak bisa diperjualbeli begitu ya yang namanya keimanan itu. Ya, kalau ada orang yang memperjualbelikan keimanan dengan keyakinannya, dengan idealismenya, dengan prinsip hidupnya, berarti dia sudah betul-betul menantang Allah. Dan tentu saja dia hanya akan berhadapan dengan kerugian. Mungkin untuk sementara waktu begitu ya, dalam pandangan mereka yang nisbi, seolah-olah terlihat bahagia. Seolah-olah mereka bisa memenuhi apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka. Namun sungguhnya di balik itu semua hanyalah istizraj begitu kan. Jadi pembiaran gitu, dari apa yang Allah biarkan kepada mereka sampai pada akhirnya mereka berhadapan dengan perhitungan insyaallah dari perkara yang tentu akan menjadikan mereka hanya diliputi dengan kesia-siaan, bahkan diliputi dengan kehinaan. Yang di dalamnya tentu akhirnya mereka akan menyesali atas apa yang sudah mereka perbuat. Namun sayang tentu saja kesia-siaan dari perbuatan mereka itu ya ketika mereka menyesali tapi kemudian sia-sia. Ya kan, kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi punya peluang dan kesempatan. Oleh karena itu tugas kenabian dan kerasulan itu adalah basyira wa nadhira. Ya kan, memberikan kabar berita gembira dan memberikan peringatan agar mereka-mereka yang hidup di dalam kubangan dosa, kejahatan dan kemaksiatan berhenti dari perilaku-perilaku yang buruk tersebut. Kembali kepada jalan yang benar dan menempuh hidup untuk mengejar keridhaan insyaallah subhanahu wa ta'ala, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di ayat ke-56 di surah Al-Kahfi yang dijelaskan. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil yudkhidu bihil haqq wattakhadu ayati wa ma undiru huzwa. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, agar mereka dapat melenyapkan kebenaran. Dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan kepada mereka sebagai olok-olokan. Dengar asing, ayat ke-56 ini tentu saja memberikan penegasan, penjelasan bahwa datangnya utusan dari para nabi dan rasul yang ditugaskan oleh Allah SWT menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan berita gembira dan peringatan, justru disikapi oleh mereka-mereka ingkar itu sebagai bahan sendaguro, sebagai bahan olok-olok. Sehingga akhirnya mereka cenderung tidak mau menerima kebenaran. Dan mereka bantah semua itu dengan cara yang batil.
dengan perkara yang tidak selayaknya mereka bantah. Ketika kebenaran sudah nyata, kebenaran malah dipalingkan, malah dibalikan bahkan. Cenderung ketika melihat kebenaran menjadi benci, ketika melihat kebenaran cenderung tidak suka kepada mereka yang menyampaikan kebenaran. Ya, inilah bagian dari sunnatullah, ketetapan insya Allah SWT ketika kita berusaha untuk berada pada jalan hidup yang lurus dan mengajak manusia kepada yang lurus. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian cenderung mereka menafikan. Ya, maka ini tentu saja juga jadi ayat hiburan bagi kita untuk tidak pernah gelisah hati, untuk tidak pernah dibuat resah begitu ya. Tatkala menghadapi orang-orang yang ketika diingatkan, giliran diingatkan disebutkan menerima malah membantah dengan cara yang batil, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan gitu dalam kehidupan kita. Ya, itulah memang bagian dari apa yang juga dulu pernah terjadi pada risalah dakwah para nabi dan rasul kekasih Allah. Mereka dihinakan, mereka dibully, begitu kan, mereka cenderung diingkari, diperolok-olok, dipermalukan, begitu kan. Ya, tatkala peringatan itu datang, semestinya mereka mau menerima kebenaran, tapi justru malah yang terjadi adalah penolakan akan kebenaran. Nah, tugas kenabian, tugas kerasulan itu adalah membawa berita gembira terkait dengan janji dan harapan insya Allah SWT atas mereka-mereka yang beriman, atas mereka-mereka yang tunduk patuh pada Allah. Namun tentu saja akan ada peringatan bagi mereka-mereka yang lalai, bagi mereka yang lengah, bagi mereka yang abai atas peringatan-peringatan yang datang insya Allah SWT. Semua tentu berada di dalam perhitungan dari timbangan keadilan insya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada kezaliman, tidak ada keburukan di dalam kehidupan manusia, melainkan tatkala manusia itu sudah berpaling dari aturan-aturan Allah, sehingga kemudian hati mereka tertutup untuk memahami kebenaran. Telinga mereka juga seolah-olah ada sumbatan yang demikian kuat sehingga mereka tidak mau mendengar kebenaran. Dan mata mereka juga kan tidak lagi bisa melihat kebenaran. Maka di saat seperti itu, maka mereka tentu berada pada kehinaan. Mereka betul-betul merugi begitu ya. Dan kalaupun toh seruan datang berulang-ulang terus disampaikan, maka pasti hati mereka akan menolak. Ya, apalagi ketika tidak disampaikan kebenaran. Begitulah sifat dari keingkaran mereka-mereka yang ingkar kepada aturan-aturan Allah dan apa yang diserukan para nabi dan rasul kasih Allah. Dan sepanjang zaman tentu saja ini akan berlaku, ya kan? Mereka akan terus berusaha. Jadi selalu dalam episode perjalanan peradaban di depan manusia itu ada penentang-penentang. Sehingga kemudian sejarah ini kan berbicara terkait dengan perilaku dari karakter mereka-mereka yang beriman. Namun ada juga di antara mereka-mereka yang ingkar. Karakter hamba beriman jelas tentu mereka tunduk patuh kepada Allah. Dan mereka senantiasa berjuang, berusaha untuk berada pada garis lurus dari jalan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun tidaklah demikian tentu bagi mereka-mereka yang ingkar, begitu kan. Mereka cenderung akan menafikan, mereka akan mengabaikan, bahkan kemudian mereka menistakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Faman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idan abada. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendati pun engkau menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Betul-betul mereka sudah tidak lagi bisa mendapatkan pintu taufik dan hidayah insya Allah SWT. Karena mereka menutup dirinya. Ya, maka ini yang disebut dengan kezaliman dalam makna yang sesungguhnya. Artinya tidak ada yang lebih zalim dari manusia-manusia yang justru ketika Allah berikan peringatan kepada mereka, tapi mereka berpaling begitu, dari peringatan tersebut.
Dan kemudian mereka melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Perbuatan-perbuatan mereka yang buruk itu seakan-akan mereka tutupi, seolah-olah itu adalah kebaikan. Jadi terus menerus berada di dalam kisaran kubangan dosa dan kejahatan dan kemaksiatan. Bahkan kemudian mereka bangga bila berbuat dosa. Ya, wa na'udzubillah min dzalik. Kalau orang sudah bangga berbuat dosa, ya artinya hatinya sudah mati, begitu kan. Sudah tidak lagi memiliki ruh, begitu ya. Kalau orang yang bernyawa itu sebetulnya dia sudah mati, begitu kan. Tapi mereka tidak menyadari hal itu. Dengan sikap keras kepala mereka, dengan kesombongan mereka, terus menolak kebenaran. Dan ini kan maknanya zalimul li nafsi, gitu kan, mendolimi diri sendiri. Hanya kau itu sadar, gitu kan. Jadi seakan-akan mereka benar. Karena apa? Karena ukuran kebenaran mereka pada hawa nafsu mereka. Setan telah menggelincirkan mereka dan setan telah menjauhkan mereka dari nilai kebenaran. Sehingga kebenaran apapun yang ada dalam kehidupan mereka tidak mau mereka menerima. Bukan makin dekat dari kebenaran, malah makin menjauh dari kebenaran. Lari gitu dari kebenaran tersebut. Andai Allah pun kemudian memberikan kepada mereka peluang, kesempatan untuk mohon ampun. Kemudian memperbaiki sikap hidup dan kehidupan mereka. Menyadari innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi itu tidak mereka lakukan. Ya. Jadi betapa rugi ya hidup tatkala Allah Subhanahu wa taala mulai pesannya di dalam Al-Qur'an. Demikian juga apa yang disampaikan penyeru dakwah kepada jalan kebenaran untuk bersegera mohon ampun kepada Allah, untuk bersegera memenuhi nilai hidup dalam kebaikan dari jalan hidup yang lurus agar mereka selalu berada di dalam bentangan kemuliaan dan keberkahan. Ya, kemaslahatan hidup dari jalan hidup yang tentu akan bisa mereka jadikan sebagai pondasi keselamatan di akhirat nanti. Tapi ya itu tadi, memang keimanan itu mahal. Ya. Sehingga tidak semua orang mau menerima kebenaran. Dan ini yang digambarkan di dalam ayat ke-58 di surah Al-Kahfi. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab. Bal lahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ida. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Jadi masih ditangguhkan begitu ya, masih diberikan peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan terbaik. Bagaimana Allah dengan sifat Ghafur, sifat Rahim, ya kan, pengampun, Maha Penyayang, meliputi seluruh alam raya. Dan ini adalah bagian dari kesempatan yang Allah beri, ya, dengan kesempatan untuk bertobat. Tapi hal itu tentu saja manakala hati sudah tertutup untuk memahami kebenaran, manakala mata sudah tidak lagi bisa melihat kebenaran, manakala telinga sudah betul-betul tersumbat, seperti ada sumbatan yang sangat kuat di telinga mereka untuk mendengar kebenaran, maka jelas mereka tidak akan terima. Ya kan? Kesempatan baik yang seharusnya bisa membuka hati mereka untuk mendapatkan kemuliaan insya Allah. Hati yang diharapkan makin jernih menerima kebenaran, mata makin terbuka bahwa itu adalah kebenaran, telinga makin terang jelas akan kebenaran. Tapi manakala memang sudah tertutup, ya tidak akan ada dalam diri mereka itu keinginan-keinginan untuk bisa membuka diri. Keinginan untuk melihat kebenaran, keinginan untuk mendengarkan kebenaran, bahkan untuk memahami kebenaran. Maka tentu saja mereka pada akhirnya menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Dan di waktu itu tidak akan ada seorang pun yang membela, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa melindungi mereka. Oleh karena itu ini adalah bagian dari sebuah tadzkirah peringatan. Tatkala peluang dan kesempatan yang Allah beri untuk bertobat, untuk segera mohon ampun, melakukan perubahan-perubahannya, jangan ditangguhkan. Jangan nanti di hari esok, karena kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi hari esok. Jangankan untuk hari esok, gitu, untuk 1 jam yang akan datang saja kita tidak pernah tahu itu.
Wa tilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Ngerasa inilah ayat ke-59 ya di surah Al-Kahfi. Bagaimana Allah mengingatkan kembali terkait dengan negeri-negeri yang pernah dibinasakan di masa lalu. Ketika Al-Quran memaparkan itu semua, maka tentu ini adalah bagian dari tazkirah, bagian dari peringatan, sekaligus ibrah pembelajaran. Hati-hati begitu ya menjalani hidup dan kehidupan. Ketika kezaliman terus-menerus dilakukan, ketika pembangkangan terus terjadi, ketika bantahan-bantahan dilakukan, padahal sudah terang, jelas, nyata, kebenaran itu tidak perlu dilakukan lagi, tapi kemudian justru malah dinafikan, maka terjadilah kebinasaan pada mereka. Dan sekali lagi itu pernah dilakukan begitu ya oleh mereka-mereka yang ingkar di masa lalu, sehingga kemudian Allah memberikan gambaran untuk mengingatkan kembali tentang negeri-negeri yang pernah dibinasakan. Sebut saja negeri Madian, ya kan, negeri Hijir, negeri Al-Ahqaf, negeri Sodom, ya. Bagaimana juga mereka-mereka yang membangkang hukum-hukum Allah ketika mereka berhadapan dengan kebinasaan dari akibat perbuatan mereka. Ya, ini semua tentu saja memiliki maksud agar mereka-mereka yang ingkar itu segera ingat, ya, agar mereka tidak terus larut di dalam perbuatan dosa dan kejahatan. Maka tatkala kejadian-kejadian itu terjadi, ya, dari apa yang pernah terjadi di masa lalu, jangan kemudian dianggap sebagai dongengan, jangan dianggap sebagai bentuk sihir, jangan diperolok-olok, karena inilah bagian dari kebenaran. Oleh karena itu hanya mereka yang beriman yang tentu saja peringatan itu akan memiliki makna. Akan sangat penting artinya sebuah peringatan itu bagi hamba beriman, kan di balik peringatan tentu akan ada kemuliaan. Ya, ini yang digambarkan di dalam surah Az-Zariyat ya di ayat ke-55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sampaikanlah peringatan, berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu sangat berharga, sangat bermanfaat, sangat penting artinya bagi mereka-mereka yang beriman. Ya pendengar saya, barangkali itu yang bisa disampaikan. Sudah berada di penghujung acara kita Ambon Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu, menjadi pencerahan berharga di dalam kehidupan kita. Mari kita hiasi hidup kita dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, bahkan sebagai jalan cahaya di dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.